di Jember. Di sini aku sekarang ada di Jatiluwih. Jatiluwih merupakan suatu destinasi wisata yang ada di Bali yang menawarkan pemandangan berupa hamparan sawah terasering yang dimana sawah tersebut menggunakan sistem irigasi tradisional atau dalam bahasa Balinya dikenal dengan subak. Hal itu menjadikannya wisata ini diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya. Untuk jalan menuju ke sawah terbilang cukup mudah karena adanya jalan setapak yang memudahkan wisatawan untuk turun langsung ke titik sawah. Jatiluwih juga menyediakan berbagai macam paket wisata. Akses wisata ini terbilang cukup mudah karena bisa menggunakan motor maupun mobil dengan waktu tempuh 1,5 jam dari kota. Di wisata Jatiluwih ini menyediakan fasilitas umum berupa parkiran motor yang cukup luas yang bisa juga digunakan untuk parkiran mobil. Fasilitas umum lainnya yaitu berupa toilet. Jadi perkenalkan, nama saya Iputu Eka Saputra atau bisa dipanggil Eka. Ya. Di sini sebagai pengelola. Ya, saya sebagai sekretaris. Ya, kebetulan mohon maaf sekali Bapak manajer hari ini tidak ada. Besok baru pulang karena beliau tinggal di Denpasar. Jadi setengah di Jatiluwih dan setengah di Denpasar, kayak gitu. Ya. Sebelumnya saya mau menanyakan terkait sejarahnya wisata Jatiluwih ini bagaimana ya? Baik, kalau ngomongin masalah sejarah Jatiluwih itu hampir sama sebenarnya kita dengan Penglipuran. Jadi di tahun 94 kurang lebih itu kita sama-sama dikenal sebagai desa wisata. Akan tetapi SK yang kita dapatkan dari Bupati Tabanan itu di 2016 untuk SK desa wisata. Untuk pengelolaan di sini sebenarnya di sini dikelola oleh Badan Pengelola namanya. Badan Pengelola Daya Tarik Wisata Jatiluwih. Itu dibuat berdasarkan kita di tahun 2012 mendapat predikat UNESCO. Jadi di tahun 2013 akhir bulan Desember kita membentuk badan pengelola namanya. Habis itu dari badan pengelola itu membentuk manajemen operasional. Yang operasionalnya terkait dengan pariwisata yang ada di sini. Untuk strukturnya seperti di belakang, itu strukturnya manajemen operasional. Kayak gitu. Berarti wisata ini tuh melibatkan pemerintah juga ya Pak? Ya, benar sekali. Jadi untuk badan pengelola itu terdiri dari 5 pihak. Pihak pertama itu dari Pemda Tabanan, pemerintah kabupaten. Habis itu ada kepala desa, ada 2 desa adat di sini kepalanya. Habis itu kepala Subak. Subak itu pertanian. Di sini ada grup pertanian. Kalau di Bali itu namanya Subak. Ya, itu ada kepalanya namanya Pekase. Jadi kelima unsur ini artinya kelima pokok-pokok dari orang penting ini adalah yang duduk di badan pengelola. Kayak gitu. Apa ada kayak program buat wisata? Sebelumnya kan saya pernah ke Penglipuran, itu ada kayak paket buat gebongan, terus belajar tari. Kalau di sini kita ada sama, hampir sama juga, tapi kita tempatkan di satu tempat namanya Jatiluwih Eco Farm. Jadi segala aktivitas yang berkaitan dengan pariwisata terkait dengan budaya terutama itu ada di sana. Jadi sewaktu-waktu jika ada wisatawan yang datang ke Jatiluwih mau membajak, kita sudah ada tempat, mau menanam padi ada tempat dan sebagainya. Soalnya kalau kita di sini membuat paket itu harus sesuai dengan musim. Iya, kalau di sini sudah ada yang menanam seperti ini, tidak boleh membajak. Iya, itu aturannya. Kayak gitu. Di bawah itu juga sempat ada itu kain yang pakai daun. Iya. Iya, kebetulan kita di sini memang banyak bekerja sama dengan universitas, terutama dari PIB, IPB. Iya, IPB College. Itu dah
Artinya kita dapat pelatihan pembuatan ecoprint. Jadi kain itu kita warnai dengan bahan-bahan natural dari daun kayak gitu. Itu baru sih di tahun 2025 ini kita dapat pelatihan. Kayak gitu. Sebelumnya di sini apa pernah terjadi bencana gitu? Kalau bencana biasanya di sini yang paling sangat mengganggu itu tanah longsor. Oh, tanah longsor. Biasanya gimana cara kayak evakuasinya? Penanggulangannya ya sejauh ini sih biasanya itu karena tergantung tempatnya di mana longsor, karena ini kan dibagi menjadi 7 subak. Iya, satu subak Jatiluwih itu terdiri dari 547 pemilik. Kalau sawah di sini kan luasnya 227,41 hektar, jadi pemiliknya itu ada 547 kakak. Ya, kalau seandainya longsor itu biasanya kita dibantu juga dengan pemerintah. Kalau memang aksesnya bisa dilalui oleh ekskavator kayak gitu, bisa artinya dibantu pengadaannya seperti itu. Tapi kalau memang susah, ya petani yang langsung sendiri, artinya dengan kelompok-kelompoknya gitu. Paling banyak wisatawan datang hari atau bulan gitu kan? Ya, kalau ngomongin hari, Sabtu Minggu tanggal merah itu domestik banyak. Yang domestik. Kalau memang khusus di sini, kalau di Jatiluwih kita ngomongin kunjungan itu 80% wisatawan asing. Jadi bulan ramenya itu di bulan April sampai September. Jadi sekarang musim sepi. Ya, Oktober, November, Desember sampai Maret itu sepi. Ya, kunjungannya di bawah 1.000 lah. Ya, kalau memang musim rame itu hampir 2.800 kunjungannya setiap hari. Apa ada kayak area batasan yang nggak boleh dikunjungi gitu di bagian sawah-sawah? Iya, ada. Soalnya di sini tergantung pemilik ya. Di setiap satu owner, satu pemilik itu ada tempat istirahat, ada tempat sembahyang. Kebanyakan banyak tamu yang tidak tahu itu area suci dan lain sebagainya, makanya ada di beberapa titik kita kasih himbauan jangan masuk ke area sembahyang gitu, kayak gitu. Iya. Bapak, itu saja yang kami tanya.